Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira dengan NIM 2220203886208098 dari kelas PAI 33. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ajar dari hasil survei lapangan dengan judul Membudayakan Pola Hidup Sederhana dan Menyantuni Du'afa. Yang pertama, sifat kesederhanaan seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pada ayat tersebut dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Jika kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak hanya karena bangga dengan pahala sedekah, sehingga kita bersedekah terlalu banyak sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Yang kedua, kesederhanaan dalam hidup, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-30 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, dan pantas jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Yang ketiga, bermegah-megahan di dunia, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Penjelasan dari ayat tersebut adalah kata al-ma'un secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surah ini berisi kalimat tanya retoris kepada manusia atau umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surah ini menunjukkan perintah untuk saling memberi bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat duafa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajatnya. Termasuk pendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Itu saja dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.